Selamat malam, shalom alaikum. Tuhan. Setiap orang ingin dimuliakan, tetapi tidak banyak orang mau menjalani prosesnya. Tidak banyak orang yang mau mengikuti aturan-aturannya. Mereka mau instan, mereka mau cepat-cepat sukses, cepat-cepat berhasil, sehingga mereka mencari jalan-jalan pintas yang seringkali tidak pantas. Kita akan melihat satu ayat firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan judul renungan kita, No Pain, No Gain. Tidak menderita, tidak mencapai sesuatu. Roma 8 ayat 18. Ya, kita baca bersama Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Satu ayat lagi identik dengan ayat ini, yaitu 2 Korintus 4 ayat 17. Di depan juga ada, saya buatkan. Ya, kita baca bersama-sama 2 Korintus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, ini yang akan coba kita renungkan. Semua kita pasti ingin mencapai sesuatu yang lebih baik dalam hidup ini. Ya. Baik saudara yang sekolah ingin mencapai nilai yang baik, baik saudara yang sudah kerja ingin mencapai promosi atau tingkatan kerja yang lebih baik, gaji yang lebih baik. Kami juga sebagai hamba Tuhan ingin menjadi lebih baik, ingin mencapai kemuliaan. Kalau kita perhatikan, ayat ini ada dua hal yang saya temukan. Pertama, penderitaan. Nah, ini merupakan sebab. Ya, penderitaan. Sebab penderitaan dikatakan. Sebab aku yakin penderitaan. Ini di awal. Penderitaan itu selalu berada di awal. Untuk mencapai yang baik itu ada banyak yang kita harus lalui, yang harus kita lewati. Ya, mencapai nilai yang baik ada penderitaannya. Mencapai pekerjaan yang baik atau mendapatkan gaji yang baik ada penderitaannya, ada sengsaranya. Selalu diawali dengan penderitaan. Penderitaan ini macam-macam, teman-teman. Tapi yang paling umum itu adalah kita harus capek, kita harus siap lelah, dikuras. Ya. Sesuatu yang baik itu harus kita rela dikuras. Ya, tentu mungkin saudara tahu santan ya. Siapa yang tahu santan? Ya, santan itu untuk mendapatkan santannya itu harus diperas ya. Dimasukkan ke air panas, diaduk-aduk, kemudian ketika mengambil santannya itu harus diperas. Tidak mungkin seorang ibu atau kita yang masak itu mau ngambil santannya tidak diperas, diaduk-aduk saja terus airnya dituangkan. Tapi dia harus diperas, dan kita peras kelapa itu sekuat tenaga, benar ya? Kita kasih air panas, kemudian kita peras sampai sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk mengeluarkan sesuatu yang terbaik dari kelapa itu. Demikian juga anggur. Ya. Kalau saudara tahu kilangan anggur itu digiling, gitu ya. Digiling sedemikian rupa untuk mendapatkan anggur yang terbaik. Demikian juga untuk mendapatkan minyak zaitun, itu pun harus ditumbuk, digiling untuk mendapatkan yang terbaik.
Demikian juga dalam kehidupan kita ini. Kita ini harus, saya katakan harus dipres. Nah, di sini manusia seringkali tidak mau. Ya. Apalagi zaman sekarang. Aduh. Baru dikit aja capek, udah capek kali. Ya baru dikit saja mau ditekan, waduh, udah lari. Di satu sisi dia pengen sesuatu yang baik, tetapi prosesnya dia tidak mau. Pemain musik pengen tampil baik, tetapi prosesnya nggak mau. Ya WL pengen baik, semua pengen baik, tetapi prosesnya tidak mau. Proses itu akan mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan kesakitan. Kita dikuras, kita akan keringatan. Ya, itu selalu menyebabkan manusia mengalami penderitaan. Istilah yang lebih umum mungkin harus diporsir gitu ya. Harus diporsir. Untuk mendapatkan pemikiran yang terbaik, kita harus berpikir dengan sungguh-sungguh. Tidak mungkin asal-asalan gitu ya. Kemudian mendapatkan ide yang terbaik. Kita harus sungguh-sungguh berpikir. Nanti saudara akan ketemu ketika saudara Tuhan berikan kesempatan untuk kuliah. Beberapa sudah kuliah ini ya. Ini si Yuyun sekarang lagi skripsi ya. Harus diperas otaknya. Ya, untuk mendapatkan skripsi yang baik. Bang Firman juga. Dia pikir sudah baik, ketika jumpa pembimbing, wah, ada lagi. Apalagi ketika masuk ujian. Wah. Mesti diperas terus. Untuk mendapatkan yang terbaik. Dari apapun, apakah itu dari benda, ya benda-benda ini semua, ini harus dipoles, harus dikikis, harus diketam, ya, untuk mendapatkan benda yang halus itu harus diperlakukan sedemikian rupa. Ada yang dipotong, ada yang digergaji, ada yang diiris, ada yang diketam, ada yang diamplas untuk mendapatkan yang terbaik. Semua, ya, apakah itu benda, ya benda yang ada di depan ini, mimbar ini. Ya. Digosok sana, dipotong sana sini, ya, dimasukkan, ya, dipukul. Nah demikian juga kehidupan kita harus mengalami hal sedemikian. Harus siap digosok, siap digesek, siap ditegur. Nah ini yang seringkali kita gagal ya. Dikit saja ditegur, udah langsung murung. Ya. Dikit saja diingatkan, wah apa itu kasar sekali, abang itu katanya kan. Jadi, waduh susah. Kita tidak mungkin mendapatkan yang terbaik kalau kita melakukan semua apa adanya, ya, seadanya. Ya, karena ini adalah sebab. Saya senang kemarin itu kita mendapatkan satu poin yang penting dalam kehidupan ini, dalam mempelajari Alkitab, kita lihat sebabnya. Yang mana sebabnya? Ya, itu yang kita harus fokuskan. Ini penderitaan ya, penderitaan, kesakitan. Dan itu terjadi sekarang. Sakitnya sekarang, menderitanya sekarang. Dan itu yang saya sebutkan sebagai proses. Katakan proses. Proses ini harus dijalani. Harus dijalani. Yang sederhana kembali ya, ketika kita mau, contohnya masak saja ya, masak apapun itu, ya, bawang itu harus dikupas, kemudian setelah dikupas diiris-iris, demikian juga dengan cabenya harus dikupas, dibersihkan, diaduk-aduk, dibersihkan, masukkan ke blender atau gilingan, digiling untuk mendapatkan hasil yang baik. Contohnya masakan arsik atau saksan ya. Itu semua harus diproses sedemikian rupa. Proses itu tidak bisa di escape ya. Artinya, oh saya tidak mau melalui proses itu.
Karena itu adalah jalan satu-satunya. Harus mengalami proses. Saya pernah sampaikan, memang sekarang ini hampir semua hal dibuat instan ya. Yang harusnya ada prosesnya, memang diproses juga, tapi diproses di tempat lain. Yang harusnya giling kunyit, sekarang sudah ada kunyit saset ya. Harusnya giling cabai, sudah ada cabai saset. Harusnya digiling dengan tangan, sudah ada blender gitu ya. Memang manusia itu selalu memikirkan apa yang lebih mudah ya. Apa yang lebih mudah ya. Tadinya kita nyuci baju itu pakai tangan, pakai brus. Sekarang sudah ada mesin. Ada mesin di rumah, nggak puas juga. Pergi lagi ke laundry. Karena di sana selain dicuci, selain dibersihkan, dikeringkan, disetrika. Jadi tinggal bawa ke rumah, tinggal pakai, udah wangi segala macam. Jadi manusia itu selalu dimanjakan dengan kemajuan-kemajuan itu, sehingga manusia sekarang ini sukar untuk menjalani proses. Iya Pak, iya. Ya. Saya yakin semua kita yang ada di sini pasti pengen kehidupan yang lebih baik. Nah, tapi apakah mau mengalami proses, mau menjalani proses, mau mengalami penderitaan itu? Ya tentu saja. Ketika kita cuci pakaian kita harus sikat pakai brus ya, secara manual. Ya, itu pasti lebih susah ya. Rendam dulu, rendam setengah jam, 1 jam, baru kita sikat. Setelah kita sikat, diperas lagi, baru jemur lagi, ambil jemuran, baru nyetrika lagi, disemprot lagi pakai kispray, kan lama, capek, capek. Mending bawa aja kain kotor ke laundry, selesai. Bentar lagi atau besok kita ambil. Itu manusia. Ya. Sehingga nilai-nilai dari proses itu sudah tidak lagi ditemukannya. Mau latihan keyboard, pengen cepat-cepat. Tapi yang dasar pun belum. Pengen cepat-cepat, advance gitu ya. Wah, mau jadi hamba Tuhan, pengen langsung hamba Tuhan seperti Gilbert. Nggak mau merintis. Pengen langsung, waduh, ya. Langsung seperti pendeta terkenal, Niko, gitu ya. Nggak mau mengikuti proses. Padahal ketika kita tanya dia, orang-orang yang sudah hebat, yang kita anggap, ini luar biasa. Mereka juga mengalami proses dari awal. Saya pernah mendengarkan kesaksian Insinyur Niko ya, karena saya juga pernah pelayanan di sana. Beberapa teman tahu, Gereja Bang Dipu ya. Mereka setiap bulan itu ada di SICC. Jadi, beliau kesaksian. Pelayanan ini saya mulai dengan sangat sederhana. Saya pimpin komsel, saya pikul gitar saya nyanyi di situ. Itu, siapa yang tidak kenal Insinyur Niko? Udah banyak kasetnya ya, tahu ya? Tahu lah, walaupun tidak kenal. Dia cerita seperti itu, saya jalani seperti itu. Kena hujan, kena panas terik, ke rumah-rumah saya mimpin pujian pakai gitar kopong gitu ya, akustik ya. Itu dia mengawali pelayanannya. Dia layani semua, lakukan dengan setia. Sampai saat ini punya umat yang begitu banyak ya. Tetapi tidak tiba-tiba di sana, tidak tiba-tiba berhasil seperti itu. Semua ada prosesnya. Ya. Mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak penghinaan, mengalami banyak pengucilan, banyak penolakan. Ya. Itu semua dia jalani dengan setia. Nah, sekali lagi namanya proses itu tidak mungkin bisa kita potong. Manusia sekarang kan suka motong ya, suka motong kompas ya. Udah dibuat tangga di sini ya. Contohnya nih, dia lagi di sini, mau ke sana, udah dibuat tangga di sini, dari sini dia. Ya kan? Untuk ke sini aja. Padahal udah dibuat tangga.
Saya berapa kali tegur ya adik-adik saya di sini. Parkiran kan di situ. Tapi karena ruko di sini, dibawa motornya sampai ke sini. Berapa kali kita ditegur oleh Satpam ya? Karena itu bukan parkiran motor di samping situ. Ya, untuk jalan dari parkiran paling 10 meter. Itu pun susahnya minta ampun. Waduh. Langsung motornya di depan pintu. Langsung naik. Itu manusia sekarang. Ya. Malasnya minta ampun. Dulu kita jalan kaki 3 km nggak masalah ya. Tetapi sekarang ini, cuma ke Indomaret, 100 meter dari rumah, itu pun pakai motor mesti. Memang kita dimanjakan, tetapi gara-gara kita dimanjakan, kita kehilangan banyak hal. Kehilangan proses. Ya, kehilangan proses. Kalau di kampung, saudara, mau mandi saja harus jalan 1 kilometer. Akhirnya dibawa ke rumah. Kalau sekarang tinggal putar-putar aja. Ya. Sehingga kita jarang menghargai proses. Tetapi ini adalah prinsip yang abadi dari Alkitab, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita jalani. Tetapi dikatakan tadi oleh Paulus bahwa itu ringan. Katakan ringan. Ya, penderitaan ringan karena dibandingkan dengan kemuliaan. Ya. Ini pertama ya, ini penderitaan, ini merupakan sebab, ini yang ada di awal. Ini yang ada di awal. Apapun saudara, selalu ini di awal, ini merupakan sebab. Saudara mau sekolah, tidak mungkin duluan dapat rapor ya. Ya dapat rapor, langsung dapat nilainya. Kemudian sekolahnya kapan? Setelah dapat rapor. Enggak kan? Mau kerja juga, ada nggak perusahaan yang langsung, ini gajimu ya, untuk bulan ini. Belum kerja, langsung digaji. Ada nggak? Gajimu 5 juta. Ya, baru kerja. Nggak ada, selalu di akhir kan? Pekerjaan itu di awal, pelajaran itu di awal diberikan. Baru nanti dapatkan nilai, baru dapatkan gaji, baru dapatkan bonus, baru dapatkan promosi. Itu semua di akhir. Tetapi yang penderitaan itu adalah di awal. Ya, proses itu selalu di awal. Ya. Ojek online atau driver yang bawa mobil. Tidak mungkin penumpang itu kasih ongkos di awal kan? Udah nyampe dulu dia di tujuan, di rumahnya baru dikasih. Benar Pak, Bang Firman ya? Ada nggak pernah penumpang ngasih di awal? Nggak ada begitu kawan. Tetapi manusia seringkali begitu. Apalagi saat ini, ya. Belum kerja, mana upahku katanya. Aduh. Belum melakukan sesuatu, udah mikirkan dapat berapa. Ya. Itu tidak akan terjadi kawan, ya. Kita harus mengalami penderitaan, kita harus mengalami proses, harus menjalani proses itu. Ya demikian juga dalam bidang olahraga, ya. Atlet itu harus latihan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru tanding. Sudah tanding, baru dapat piala, baru dapat medali. Ya. Tidak mungkin ada sebuah turnamen memberikan medali pertama di awal pertandingan. Tidak, dia harus lakukan semua pertandingan itu. Babak kualifikasi, babak per 16 final, per 8 final, per 4 final, semifinal, sampai final. Dapat 1, 2, 3, baru dikasih medali. Udah selesai semua pertandingan, selesai semua penderitaan itu, proses itu baru dikasih medali. Demikian juga kita yang rohani. Ya. Kita harus selesaikan dulu pertandingan kita, baru mendapatkan upah. Di mana-mana begitu. Itu prinsip yang sangat mendasar. Nggak ada pernah saudara mendapatkan sesuatu yang baik, ya,
nilaikah, upahkah, gajikah, promosikah, sebelum saudara membuktikan diri bahwa saudara layak untuk mendapatkan itu. Amin? Ya, jangan lupa itu. Ya. Ini di awal, ini adalah sebab, ini yang harus kita fokuskan. Jangan meloncat pagar. Amin ya? Jangan meloncat, jangan suka loncat-loncat. Dalam musik ya, belum tahu dasarnya, udah improvisasi, tek. Tahu nggak tahu kuncinya, bahkan lagunya pun belum tahu. Itu gimana? itu berarti dia skip dasar-dasarnya itu ya. Itu tidak akan kemana-mana. Ya. Mungkin kita bisa mengelabui orang-orang yang tidak tahu, tapi kalau orang tahu musik, oh langsung tahuan ya. Penderitaan itu ada di awal. Bahkan Yesus pun mengalami penderitaan sebelum dikatakan dia dimuliakan oleh Bapa. Ya. Coba kita lihat ya. Saya teringat itu. Coba Matius carikan Filipi ya. Dia direndahkan, dia merendahkan diri. Ya, Filipi 2. Ayat 1 mulai. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terus. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Wah, ini dia, sampai mati di kayu salib. Terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Iya. Yesus sendiri anak Allah, dia harus turun dari tahta kemuliaan itu. Dia mengalami semua penderitaan itu. Bahkan sampai mati di kayu salib. Setelah itu baru dikatakan Allah Bapa meninggikan dia, sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus berada di atas segala nama. Amin. Iya. Artinya dimuliakan. Karena ini yang kedua ya, teman-teman ya. Kedua adalah kemuliaan. Apa? Kemuliaan ini adalah akibat tadi yang terjadi pada Yesus. Setelah semua dia selesaikan itu, kemudian dia mengalami akibat. Ya, akibat. Hasil. Nah, hasil ini masih dalam bentuk sesuatu yang akan datang. Nanti. Penderitaannya sekarang, tetapi kemuliaannya akan datang nanti. Ini harus kita mengerti. Penderitaannya sekarang, prosesnya sekarang, tetapi kemuliaannya nanti. Ini merupakan tujuan. Tetapi saya katakan pasti tercapai. Satu hal lagi yang ditambahkan tadi oleh Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 17, itu sifatnya kekal. Kemuliaan itu kekal. Coba Matius sekali lagi ya. Bacakan 2 Korintus 4 ayat 17. 2 Korintus 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Iya.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang daripada penderitaan kami. Sekali lagi, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, Iya. jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Iya. Di sana dikatakan kemuliaan kekal. Iya. Memang nanti, tetapi sifatnya kekal dan pasti terjadi, pasti kita capai kalau kita setia dalam penderitaan itu. Ya, pasti kita capai. Kalau seseorang setia mengikuti semua peraturan-peraturan di kampus, ya, mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, mengikuti semua prosedur, mengikuti semua perkuliahan, memang capek, memang lelah, mungkin bosan, ya, Meto? Ada juga namanya manusia, ya. Tetapi ketika kita mengikuti semua itu, pada waktunya kita akan dimuliakan. Ya. Untuk seorang mahasiswa, mungkin yang paling gampang kita lihat adalah ketika dia diwisuda dengan pakaian yang sangat spesial, berbeda dengan yang lain. Kemudian nanti toganya dibalik begitu, ya. Ya, itu yang harus kita lihat. Amin, ya. Amin. Amin, Yun. Ya, itu yang harus kamu lihat. Kamu udah di toga sekarang, ya. Itu yang harus kamu lihat. Karena ini yang dilihat oleh Paulus, kemuliaan yang akan datang itu. Makanya dia menganggap semua perjalanannya ini, semua prosesnya ini ringan. Karena dia melihat ke depan. Ya. Kalau saudara berpikir, saya sudah capek sekali melayani Tuhan. Sudah capek sekali beribadah. Sudah capek sekali menjadi pengikut Kristus. Saya mau tunjukkan, ya, betapa capeknya, betapa menderitanya Paulus ini. Supaya saudara nanti langsung terengah gitu. Ternyata saya belum apa-apa. Paulus ini adalah rasul yang sangat menderita. Nanti saudara bacakan itu dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Dan dia menderita untuk mengurus sidang jemaat, untuk mengurus Injil, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Dia sangat menderita. Nah, berikut daftarnya, ya. Ini ada 3 slide. Teman-teman, saya ringkas-ringkas, ya. Ini penderitaan Paulus. Dia katakan, saya banyak berjerih lelah. Saya itu lebih sering di dalam penjara. Ini semua saya ambil dari Alkitab, ya. Saya tidak mengarang-ngarang ini, ya. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Dia katakan, saya sering didera. Didera itu artinya dicambuk. Di luar batas, dicambukin. Dia tidak melakukan sesuatu yang salah. Dia bukan pencuri, bukan penjina, bukan penjahat. Dia gara-gara Injil dia dicambuk di luar batas. Ya. Kerap kali dalam bahaya maut. Supaya saudara bisa compare, ya, bandingkan penderitaanmu dengan Rasul Paulus ini. Kemudian dikatakan 5 kali aku disesah orang Yahudi. Sama, ya, disesah itu dicambukin juga, ya, dengan cambuk yang luar biasa itu. Kalau saudara belajar cambuk Yahudi itu di ujungnya itu ada semacam paku, ya. Jadi ketika dicambuk itu ditarik bisa terlepas loh kulit-kulitnya itu, ya. Jadi bukan hanya semacam cambuk dari tali. Ya. Ini luar biasa. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 40 kurang 1 berapa? 39. 39 kali 5 berapa? Ayo, siapa yang pintar matematika? Berapa ratus itu? 39 kali 5. Berapa, Esther? 195 kali tubuhnya itu dicambuk, coba bayangkan. Wah, berdarah-darah. Siapa pernah dicambuk di sini? Pakai rotan? Pakai apa? Berapa kali? Beberapa kali lah, ya. Tapi karena dosa, ya, karena salah, ya. Mungkin orang tua nyuruh tidak mau dengar, mungkin nyuri duit orang tua, mungkin tidak pulang ke rumah, macam-macam lah kesalahan kita. Tetapi Rasul ini, teman-teman, dia tidak melakukan sesuatu yang salah, yang pantas, sehingga dia pantas untuk mendapatkan semua cambuk itu.
195 kali tubuhnya dicambuk. Waduh, remuk redam. Remuk redam ya. Dan kalau dicambuk itu bukan main-main. Bukan begitu, sekuat-kuat tenang. Saudara lihat film itu ya, film Yesus itu ya, The Passion. Itu dicambuk. Wah. Bahkan kalau kita lihat itu, mereka itu gantian ya. Sampai capek yang mencambuk itu. Gantian mereka. Yang kekar begitu. Waduh. Itu yang dialami. Belum selesai, saudara ya. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Wah, ini juga. Ini artinya dirajam. Lempari dengan batu. Ini usaha pembunuhan ini, saudara. Kalau dilempari dengan batu kerikil sebesar kelereng, nggak masalah. Namanya melempari dengan batu itu kan massa ya. Itu massa. Saudara tahu di Kisah Para Rasul ada namanya Stefanus ya. Dilempari dengan batu sampai Stefanus itu mati di situ. Untung Paulus tidak mati. Dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu bukan dengan main-main ya, lempar-lempar main-main. Enggak. Karena orang-orang ini benci sama Paulus, dilempar dengan sekuat tenaga. Batu yang apapun yang dijumpai lemparkan ke Paulus. Saudara bayangkan ya. 3 kali mengalami karam kapal. Ya, 3 kali mengalami karam kapal. Itu dalam penginjilannya. Sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Saudara nanti bisa baca di Kisah Para Rasul ya. Sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Ya, perampok. Wow. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi. Dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Dia kan bangsa Yahudi. Dari bangsanya sendiri pun dia mendapatkan bahaya, diperlakukan dengan tidak baik. Dari bukan Yahudi pun dia diperlakukan dengan kejam. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, di segala tempat dia mengalami bahaya, diperhadapkan dengan bahaya. Berapa lembar ini penderitaan Paulus ini, rasul yang luar biasa ini. Bahaya dari pihak-pihak saudara-saudara palsu. Jadi ada penginjil-penginjil palsu mengatakan bahwa mereka hamba Tuhan, mereka rasul ternyata palsu. Mereka juga membawa mereka ke dalam bahaya. Banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Saudara tahu, Paulus ini tidak menerima persembahan untuk dirinya. Jadi dia harus buat tenda ya. Dia ahli tenda, ahli kemah. Dia buat kemah dan dia jual kemahnya ini untuk biaya perjalanannya, untuk biaya penginjilannya. Jadi dia menghidupi dirinya sendiri dan teman-teman seperjalanannya. Jadi selain hal yang rohani, dia pun melakukan hal yang jasmani untuk menopang pelayanannya. Wah, luar biasa. Kerap kali aku tidak tidur. Kerap kali tidak tidur. Siapa di sini kerap tidak tidur? Di sini banyak kan kerap tidak bangun ya. Lupa bangun. Tidur hari Senin, bangun hari Kamis. Ada pernah? Tidak. Sehingga saya tidur hari Senin. Sekarang udah Kamis ya. Ini kerap kali tidak tidur. Kenapa? Karena terlalu sibuk melayani Tuhan. Ya, seperti Yesus ya. Dia kecapean sekali melayani. Sehingga ketika ada di perahu, dia tertidur di perahu karena capeknya. Tapi Bang Firman, walaupun capek jangan tidur di mobil ya. Nanti nabrak tiang listrik. Ini kerap tidak tidur ya. Karena capek. Gak ada waktu untuk tidur. Aduh. Aku lapar dan dahaga, lapar dan haus. Ini hamba Tuhan luar biasa. Kerap kali aku berpuasa. Berpuasa karena tidak ada makanan. Waduh. Kedinginan dan tanpa pakaian. Tanpa pakaian artinya telanjang. Karena tidak ada pakaian. Nah, itu saudara, berapa halaman tadi kita baca. Daftar penderitaan Paulus ya. Kalau saudara masih mengatakan saya sudah terlalu menderita, sudah terlalu capek, coba pikirkan ini. Terlalu, aduh, mau minta healing.
Belum apa-apa. Aduh. Ya. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Ini penderitaan. Tapi dikatakan Paulus, ini semua ya ringan. Coba bayangkan. Ini semua daftar ini, saya baca aja pun udah capek sendiri lihatnya ya. Baca aja pun capek, apalagi mengalami. Ya enggak? Ini semua hal yang luar biasa loh. Baca aja pun udah seram. Apalagi yang mengalami. Bahkan disebut lagi, ada lagi yang ditambahkan. Dia belum menyebutkan semua ternyata ya. Coba Meto. Dia tutup memang daftar penderitaannya. Tapi bukan berarti sudah selesai. Artinya saya tutup di sini aja lah penderitaan saya. Tapi masih banyak sebenarnya. Coba Meto 2 Korintus tadi. 2 Korintus 11. Yang bagian akhir aja ya, gak usah semua karena saya sudah daftarkan di situ ya. 28 ya, 6. Coba 20 berapa itu? Ya 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal Iya, lagi. perhatikan ya. Jadi yang saya catat di sini sampai tanpa pakaian. Benar ya? Tanpa pakaian ayat 27 terakhir. Ayat 28 itu yang dibaca sama Bang Meto. Terus? Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Iya. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Iya, ini yang mau saya garis bawahi atau saya bold ya. Dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi. Artinya masih banyak sebenarnya. Kalau dia masih mau tambah, masih banyak yang dia tidak sebutkan di sini. Tetapi kalau kembali ke kita ya, kalau saya pribadi ya, memikirkan capeknya saya melayani Tuhan, capeknya saya melakukan apapun dalam hidup ini. Tapi kalau saya bandingkan dengan ini, aduh, tidak ada apa-apanya. Amin ya? Amin ya? Capek ibadah ya. Waduh, kita semua udah serba enak lah. Ya. Ini dari sini ke Balai Kolam sebenarnya paling 2 kilo kalau saya hitung ya. Tapi anak muda ini mau nggak jalan untuk ibadah? Oh nggak ada duit kau Desi. Coba dulu kalian jalan aja, paling 20 menit. Atau kita jalan malam-malam ini. Itu kalau di kampung itu dekat sekali tuh. Tapi karena di kota memang, iya kan? Tinggal pesan aja, Maxim. Datang Bang Firman. Iya di kampung itu, 5 kilometer kita anggap dekat itu. Makanya kalau saudara nanti sekali-sekali ke kampung lah ya. Kalau orang kampung itu cuma di situ kok, dekat kok. Padahal ada beberapa gunung lagi lewat. Iya. Jalan kaki nggak mau lagi. Bentar lagi lupa cara jalan ya. Saking enaknya kita ini sekarang ini. Ini semua teman-teman. Tetapi dikatakan oleh Paulus ya, itu semua penderitaan ringan ya. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jadi ini ya, ini sebenarnya mindsetnya. Kita harus ada paradigma, ada pola pikir, ada sebuah mindset, ya, mindset yang mendasar supaya kita sanggup menghadapi semua penderitaan itu. Apa itu? Penderitaan saya hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan saya terima kelak. Amin. Coba kita baca dulu yang putih ini. Ini harus menjadi mindset kita, ya. Coba 1, 2, 3. Penderitaan saya hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan saya terima. Ya. Itu bisa dikembangkan hari ini, minggu ini, tidak ada apa-apanya. Bulan ini, nggak ada apa-apanya. Tahun ini, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kemuliaan yang akan saya terima. Apapun itu, ya. Saudara latihan keyboard misalkan. Itu menderita, capek, sakit, ya.
mungkin pegal-pegal segala macam. Tetapi kalau kita latihan terus, penderitaan 1 jam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan kita peroleh menjadi pemain hebat 20 tahun yang akan datang. Amin. Kalau kita setia terus di situ, ya. Saya kadang ini ya, jujur ya, saya perih, rasanya perih ya. Kayak musik kita tadi, aduh perih sekali. Saya nggak sanggup lagi untuk menangani semua, karena saya harus fokus di khotbah juga, ya kan? Kalau saya nanti di sana lagi, ini terbengkalai. Tapi sebenarnya kalau saudara-saudara yang masih muda ini, ya masih banyak waktu. Saya harus mengajar lagi, harus buat buku lagi, harus kerjakan doktoral lagi. Ya. Tapi jujur saya benar-benar sedih sekali ya. Justru saudara yang saya harapkan berlatih lagi lebih baik, ya. Gunakan waktu lebih baik lagi. Karena kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu yang baik kalau kita tidak mau mengikuti prosesnya. Ya. Ya. Sehingga pelayanan kita, pelayanan yang lebih baik. Coba bayangkan ya, musik kita begitu, datang rame orang. Ya itu gimana coba? Tinggal pulang lagi besok kan? Itu musik apaan itu? Makanya saudara, mumpung masih sepi, amin ya? Ya karena kita akan rame nih. Ya tapi kita harus perbaiki pelayanan kita. Banyak tadi salah kunci juga, terlalu tinggi-tinggi. Ya. Aduh. Kalau kita tidak mau spend waktu kita untuk sesuatu yang kita kerjakan, ya apapun itu, ya kita tidak akan kemana-mana. Nggak akan mendapatkan apa-apa. Kalau misalkan satu lagu ya, nggak ada kuncinya di situ, kita bisa langsung, sebenarnya bisa langsung cari tahu, ini kira-kira di mana, kuncinya di mana nih. Ya, itu diperoleh dengan latihan. Bahkan kita bisa hafal. Lagu ini kunci apa? Lagu ini kunci apa? Sama seperti kami hamba Tuhan, ya. Kami tahu ayat-ayat itu di mana. Nah, kalau pemain musik tidak tahu lagu-lagu itu, waduh. Ada dulu ya, saudara kami, pendeta Marga Sitohang, ya, namanya Tony Sitohang. Dia itu seperti ensiklopedia. Dia tahu semua ayat-ayat di mana. Dia belajar terus. Ya. Kita tanya, ini di mana, Bang? Ini di mana, Om? Di sini. Bukan. Emang dia latih terus, dia belajar terus, dia hafal terus. Demikian yang lain. Kalau kita latihan terus, kita suka memainkan lagu-lagu, kita tahu kunci itu kunci apa. Lagu ini kunci apa. Ya. Tapi kalau tidak latihan ya, memang dalam latihan itu ada banyak penderitaan, ada banyak keringat, capek segala macam. Ini semua. Tetapi ingat, penderitaan yang sekarang ini, ya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan kita peroleh. Kita menjadi pemain hebat, menjadi WL yang hebat, kita menjadi seorang mahasiswa yang cum laude. Aduh, lupa semua penderitaan itu. Metodius dengan nilai 3,9 cum laude. Tepuk tangan semua satu ruangan itu. Orang tuanya pun tepuk tangan, bangga. Lupa semua tugas-tugas yang kemarin, kan? Benar ya? Tugasnya Pak Saud lupa. Tugas-tugasnya Pak Beni lupa. Kecapean selama ini hilang semua. Itu yang dimaksud oleh Paulus, amin ya? Ya, seperti seorang perempuan, begitu sakit dia mengandung itu ya. Apalagi waktu melahirkan. Tapi ketika udah keluar, dilihat anaknya, ganteng sekali galaksi ini. Ya kan? Lupa semua yang tadi. Tanya istri saya ya. Saya nggak tahu juga, tapi kayaknya begitulah. Ya, lupa semua. Sakit yang tadi, lupa sakit mengandung, lupa sakit
sakit melahirkan itu karena dia sudah melihat hasil. Ini anak saya di pangkunya. Lupa semua. Ya. Ingatlah saudara, apapun yang kita alami saat ini karena memperjuangkan sesuatu yang baik, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan kita peroleh. Karena semua akan ada kemuliaannya. Ada seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang cewek yang cantik, ya. Dia jatuh cinta, dia pendekatan, PDKT, sampai cewek itu dapat. Mau inilah, buat itu segala macam hal dilakukan, pengorbanannya segala macam dilakukan, ya, supaya cewek itu dapat. Ketika cewek itu dapat menjadi istrinya, semua penderitaan itu lupa. Amin, ya. Ya. Tetapi saya nggak tahu sekarang apa masih begitu, ya. Karena tidak ada lagi proses. Ya, aku cinta padamu. Ada pertanyaan. Belum apa udah ngomong begitu. Jumpa di halte, ya. Waduh, dulu itu kita kawan susah. Ya, saya jatuh cinta misalkan dengan si Anu, harus cari temannya siapa. Saya harus bayarin dulu makan mie goma kawannya ini. Anu, saya suka lo sama si itu. Mau nggak untuk kirimkan suratku? Nggak mau lah. Harus beginilah. Harus traktir aku lah. Kita traktir. Ya kan? Gitu dulu kawan-kawan, ya. Gitu dulu. Ada prosesnya panjang sekali. Mau dekatin dia, harus 3 orang kan? Berarti harus bayarin temannya juga. Prosesnya panjang, sehingga dengan proses yang panjang itu kita pun akan mempertahankan yang kita perjuangkan. Tetapi ketika sesuatu kita peroleh dengan mudah, itu juga akan mudah kita lepas. Karena nilai perjuangan itu penting juga, nilai dari proses itu penting juga. Jadi dalam Alkitab ini bukan hanya hasil yang penting, proses pun penting. Ya. Katakan proses penting. Iya, proses itu penting. Jangan tinggalkan proses itu. Itu pun penting. Ya. Kemuliaan akan kita terima. Ya, kita tutup di sini teman-teman, saudara, untuk mengakhiri perjumpaan kita pada saat ini. Ya. Kita baca bersama-sama satu kalimat lagi untuk mengakhiri perjumpaan kita. 1, 2, 3. Aku menganggap bahwa penderitaan saya sekarang ini terlalu kecil dan ringan untuk dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada saya kelak. Amin. Ya, apapun yang sedang kamu geluti, kamu menderita di sana, tetapi setialah, itu akan membawa kamu kepada sebuah kemuliaan. Kamu akan dihargai di sana, akan dihormati di sana, walaupun sekarang masih diejek-ejek. Ya, kalau kamu setia, kamu akan mendapatkan kemuliaan. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman-Mu yang sederhana bagi kami, kaum muda remaja,